Istri 99 hari Mas Dokter. Bab 018. Tok, tok. Assalamualaikum, Dok. Ini saya, Kaira, kata Kaira lagi. Tapi, tidak ada jawaban juga. Kaira jadi merasa aneh. Apa Arash tidak ada di dalam? Dan jika dia masuk begitu saja, ia khawatir mengganggu Arash yang sedang sibuk. Dokter Arash memang suamiku, tapi di rumah sakit, kami harus tetap profesional, gumam Kaira. La mencoba menunggu di kursi tunggu yang ada di sana. Tapi, 5 menit berlalu, pintu ruangan dokter itu tidak terbuka juga. Kaira akhirnya berdiri. Ia mencoba mengetuk pintu ruangan Arash lagi. Assalamualaikum, Dok. Permisi. Saya ingin menyerahkan laporan dan kopi Anda, Dok. Nggak akan lama. Boleh saya masuk? Tanya Kaira lagi. Tidak ada jawaban juga. Kaira menghela napas. Apa beliau ketiduran? Gumamnya. Lebih bail, aku pastikan saja. Kaira akhirnya memegang gagang pintu. Maaf, Dok, saya izin masuk. Ternyata, pintu itu tidak terkunci. Ceklek. Pintu itu terbuka. Prang. Cangkir kopi di tangan Kaira langsung jatuh ke lantai, ia spontan menutup mulutnya. Tangannya gemetar dan air matanya terasa berdesakan, ingin keluar. 2. Prang. Cangkir di tangan Kaira langsung terjatuh ke lantai. Air matanya mulai menggenang di pelupuk mata. Dalam hitungan detik, air mata Kaira langsung menetes di kain cadar yang ia kenakan. Perempuan bercadar itu tidak menyangka dengan apa yang dilihatnya. Jas dokter suaminya sudah berada di atas meja, Arash tidak mengenakannya. Kaira, ucap Arash, yang dimana kerah bajunya masih digenggam oleh 2 tangan seseorang. Maaf. Suara Kaira bergetar, ia hendak pergi. Namun, Arash hendak melangkah ke sana. Kaira, tunggu. Jangan pergi. Kita belum selesai. Seorang perempuan langsung memeluk Arash yang sudah tidak mengenakan jas dokter. Tangan Arash mengepal. Minggir, Nadine. La mendorongnya, hingga Nadine hampir tersungkur ke lantai. Arash melangkah cepat ke arah Kaira, ia menahan lengan perempuan itu sebelum Kaira membuka pintu lagi untuk Kaira. Dengarkan saya, kata Arash, tapi Kaira tak kunjung berbalik badan. Air mata Kaira sudah mengalir deras. Ia tak bisa lagi menahannya. Terlalu sakit, melihat suaminya yang berada di ruangan ini bersama perempuan lain dengan posisi di mana Nadine berdiri dan bersandar di dinding sambil menarik kerah baju Arash. Sedang, jas dokter mereka sama-sama sudah terlepas dan tergeletak di atas meja. Ini tidak seperti yang kamu lihat, Kaira. Dengarkan saya dulu, kata Arash. Kaira sesenggukan. Mungkin, dadanya sudah terlalu sakit. Ya, hatinya terlalu sakit. Ia tidak tahu kenapa harus diperlakukan seperti ini, pikirnya. Kaira. Arash memegang kedua lengan Kaira. Namun, Kaira langsung membebaskan diri dari kedua tangan suaminya itu. Dengarkan saya dulu. Ini tidak seperti yang kamu lihat. Arash mengulangi ucapannya, seperti tidak tahu lagi harus berkata apa. Nadine tersenyum tipis. Ia kemudian mengambil jas dokternya yang berada di atas meja, lalu mengenakannya kembali. Dokter muda Kaira, nasibmu hari ini sangat sial, kata Nadine. Tapi, bukan hanya kamu yang sial, aku dan suamimu juga sial. Kamu datang di waktu yang tidak tepat. Padahal, kami baru saja memulai. Tangan Kaira mengepal. Tapi, ia masih memunggungi mereka.
sama sekali tidak berbalik ke arah mereka. Air mata Kaira semakin berjatuhan seiring dadanya yang terasa nyeri. Sedang, kedua mata Arash sudah merah, entah karena marah mendengar ucapan Nadine atau ingin meneteskan air mata melihat Kaira yang seperti ini. Untungnya, kami sudah sempat melakukannya sebelum kamu masuk. Buktinya, rambut suami kamu sudah basah. Dan satu kancing kemejanya terbuka, kata Nadine lagi. Kaira semakin menangis, tapi ia berusaha agar isaknya tidak terdengar. Padahal, hatinya benar-benar menjerit kali ini. Kepalan tangannya pun semakin kuat. Tangan Arash sudah semakin mengepal, napasnya semakin berat seperti menahan amarah. Maaf, ya, kalau kami berbuat kesalahan di belakang kamu. Salah kamu juga yang tiba-tiba merusak 3. Hubungan kami sebelumnya. Makanya, suami kamu jadi nggak tahan ingin menyentuhku. Sebenarnya, sudah lama dia menginginkanku, tapi karena takut merusak harga diriku, dia berusaha menahan diri. Sayangnya, saat aku masuk 1 jam yang lalu, dia sepertinya nggak tahan sampai akhirnya kami. Plak. Arash menamparkan Nadine dengan kasar. Tatapannya sudah sangat tajam dan merah penuh amarah. Arash menekik Nadine dengan tangannya yang besar itu. Kakakmu gila, Arash. Aku bisa mati kalau kamu. Nadine tak sanggup berbicara, oksigen di sekitarnya terasa semakin berkurang. Dada Arash sudah naik turun, napasnya semakin berat menatap Nadine dengan penuh kemarahan. Tangannya semakin kuat mencengkeram lir Nadine. Berani sekali kamu. Apa? Arash. B berani apa? B bukannya kamu yang berani menyentuhku. Kaira mengepalkan tangan, ia memukul kecil dadanya sendiri berusaha mengurangi hatinya yang terasa sakit. Ia bahkan sesenggukan dengan air mata yang mengalir tanpa henti. Jangan mau enaknya saja. Setelah melakukannya, kamu mau membunuhku. Wajah Nadine semakin pucat, Arash semakin mencengkeram lehernya dengan mata yang semakin merah dan tajam, seperti ingin menghabiskan Nadine sekarang juga. Arash, aku bisa mati. Tolong, Kak Kaira, hentikan Arash. Nadine terbata, merasa nyawanya sudah di tenggorokan. Tangan Arash yang satunya menarik kasar lengan Nadine ke hadapan Kaira tanpa melepaskan lir Nadine dengan tangan yang satunya lagi. Sebelum kamu mati, katakan yang sebenarnya kepada istri saya. Bentak Arash. Kaira sudah tidak bisa bicara. Ia terlalu syok, sakit, dan tidak menyangka dengan apa yang dilihatnya. Arash, aku sudah mengatakan yang sebenarnya. Sebelum Kaira masuk, kita sempat saling memuaskan, dan setelah itu kamu mandi dan pakai baju lagi, tapi kamu ingin melakukannya lagi dan gagal karena Kaira yang masuk. Maaf kalau permainan kita tadi belum. Arash semakin mencengkeram liren Nadine. Satu tangannya mengambil jarum suntik di meja. Katakan yang sebenarnya atau jarum ini akan menusuk maatmu sebelum kamu MTI. Tangan Arash semakin mencengkeram ihir Nadine. Nadine menggeleng. Itu, kebenarannya. PRANGG. Arash memecahkan vas bunga, lalu mengambil pecahannya. Apa yang ingin kamu lakukan, Arash? Memotong Eldiahmo. Kecam Arash, mencengkeram rahang Nadine. Buka mulutmu. Wajah Nadine semakin pucat pasi. Ia berusaha menutup mulut, tapi tangan Arash terlalu kuat mencengkeram mulutnya, hingga mulut Nadine terbuka. Dengan tangan satunya lagi yang sudah menggenggam pecahan vas bunga, Arash hendak melayangkan. 4. Pecahan vas bunga itu ke lidah Nadine,
Tapi, pecahan vas bunga itu mengenai pipi Nadine. Karena Nadine berusaha memalingkan wajah, pipi Nadine mengeluarkan darah segara. "Katakan kebenarannya," bentak Arash. "Wajahku." Air mata Nadine menetes. Tidak. "Kamu sudah melukai wajahku, dan kamu sudah menyentuhku. Biarkan saja istrimu sakit hati. Kenapa kamu harus takut?" Hati Kaira semakin terasa pedih, ia tak tahan lagi, hingga Kaira langsung keluar dari ruangan itu. Brak! Kaira menutup pintu dengan keras, lalu berlari kecil membawa luka di hatinya dan air mata yang semakin deras membasahi kain cadarnya. PRANGG. Arash mendorong tubuh Nadine, hingga kaca alat medis itu pecah terbentur tubuh Nadine. "Berani sekali kamu, jalan. Saya pastikan kamu mati secepatnya." Arash ingin menyiksa abis Nadine, tapi mengingat Kaira yang berlari pergi, ia melangkah keluar dengan cepat, bahkan tidak mengambil jas dokternya di atas meja. Brak! Arash membanting kasar pintu ruangannya. "Dok, ini. Minggir!" bentak Arash ke asistennya. Asistennya itu tersentak, kaget. Ia tidak tahu apa yang terjadi kepada Arash. Arash melangkah cepat meninggalkan asistennya yang masih terdiam kaget. Arash melangkah panjang ke bagian staf di mana Natasha ada di sana, sedang mengurus sesuatu. "Dok, di mana Kaira?" potong Arash, wajahnya terlihat sangat marah. Natasha ketakutan melihat wajah Arash. Kaki dan tangannya pun mendadak dingin. Saya tidak melihat dokter muda Kaira, Dok." Arash langsung pergi. Tatapannya masih dipenuhi kemarahan. Ia akan mencari Kaira lagi, tapi amarahnya sudah benar-benar terasa di ubun-ubun. Langkah panjang Arash semakin cepat, hampir seperti berlari di sepanjang koridor rumah sakit. Napasnya masih tersengal, dadanya naik turun bukan hanya karena amarah, tapi juga rasa takut yang mulai mencekik pikirannya. "Kaira!" Suara Arash bergema keras, membuat beberapa staf dan perawat menoleh kaget. Namun, Arash tak peduli. Ia menelusuri setiap lorong, membuka setiap pintu yang mungkin dilewati istrinya. Pandangannya liar, matanya merah, dan urat di lehernya menegang. Arash berbelok ke arah ruang tunggu, tak ada siapapun selain pasien yang menatapnya penuh tanda tanya. Arash mengacak rambutnya kasar. Lalu, ia menuruni tangga dengan langkah berat, menabrak bahu seorang dokter muda tanpa sempat meminta maaf. "Kamu di mana, Kaira?" Suara Arash semakin pelan, lirih frustrasi. La mencoba menelepon, tangannya gemetar. Tapi nomor Kaira tidak aktif. 5. Kaira! Teriak Arash, melihat Kaira berjalan cepat di lorong rumah sakit menuju toilet khusus dokter. Dengan langkah cepat, Arash menghampiri Kaira. Langsung saja ia memegang lengan Kaira dan menyudutkan istrinya itu ke dinding. Tangan kanan Arash masih memegang lengan kiri Kaira. Kaira yang sudah merasa dadanya sangat sesak. Matanya sudah dibanjiri air mata. Bahkan, mata Kaira kini sudah bengkak karena lelah menangis. Arash belum mengatakan apapun, tapi kedua matanya menatap kedua mata Kaira yang sama sekali tidak mau melihatnya. "Lihat saya," kata Arash. Namun, Kaira sama sekali tidak menatap ke arah Arash. "Kaira," panggil Arash lagi. "Dengarkan saya." Kaira akhirnya menatap Arash. Jarak tubuh mereka saat ini sangat dekat. Kaira menggeleng. "Mas, kanmu nggak perlu menjelaskan apapun. Aku yang salah di sini. Salah telah mencoba percaya sama kamu. Aku yang baperan sampai menganggap ucapanmu serius,
padahal kamu hanya berpura-pura seperti permintaanku di hari ulang tahunku. Air matanya menetes lagi. Aku yang terlalu berharap dicintai. Seharusnya, aku sadar diri. Mungkin, saat ini, aku belum layak dicintai oleh siapapun walaupun dengan pura-pura. Aku memang gak pantas untuk siapapun, saat ini. Mata Arash semakin memerah, kali ini sepertinya karena air mata. Kaira, saya tidak berpura-pura selama 7 hari ini. Saya tulus membahagiakan kamu, bukan karena permintaan kamu, tapi saya melakukan semuanya dari hati saya. Kaira tersenyum getir dibarengi air matanya yang kembali berjatuhan. Iya. Tapi, bukan karena cinta, kan? Benar katamu, Mas, aku ini terlalu percaya diri ke kamu. Setelah apa yang terjadi di antara kamu dan Nadine. Tidak, Kaira, potong Arash. Apa yang Nadine katakan itu tidak benar. Bahkan, saya tidak tahu kapan Nadine masuk ke ruangan saya. Sebelumnya, saya wudhu untuk salat di ruangan saya. Makanya, rambut saya sampai sedikit basah, karena air wudhu. Bukan seperti yang Nadine katakan. Dan kancing baju saya, memang terbuka saat saya wudhu. Saya dan dia tidak pernah melakukan apapun, Kaira, percaya sama saya. Kaira menatap Arash. Aku berhak kecewa, Mas, karena aku masih istrimu. Mungkin, hati kamu untuk dia, tapi tetap saja, aku harus keberatan atas apa yang kalian lakukan, karena aku masih berstatus istrimu. Dosa untukku jika aku memaklumi perbuatan kalian yang melampaui batas. Mata Arash bisa basah juga. Kaira, saya benar-benar tidak melakukan itu. Apa saya harus membunuh dia supaya kamu percaya? Kaira, mungkin, saya tidak mencintaimu, tapi saya tidak akan menyakitimu. Dan saya merasa ada yang aneh dalam diri saya saat bersama kamu, tapi saya tidak bisa menjamin bahwa itu karena perasaan. Namun, Kaira, saya tidak akan pernah menyakitimu walaupun saya tidak bisa memastikan perasaan saya ke kamu. Air mata Kaira berjatuhan lagi, ia tersenyum getir. Iya, Mas. Jelas, kan? Kamu memang tidak mencintaiku dan aku tidak akan memaksamu. Jadi, urusan hati kamu dan Nadine, itu urusan kalian, kata Kaira. Tapi, satu hal, Mas, aku keberatan. Ya, mungkin kamu benar, kamu gak melakukan apapun, dia memfitnahmu. Aku bisa percaya ke kamu, tapi, Kaira menatap penuh kedua mata Arash. Kenapa kamu tidak menghindar, Mas? Dan kalau aku nggak masuk, apakah kalian akan meneruskannya? Kamu akan melakukannya dengan Nadine. Ya, Mas, aku tahu kamu nggak cinta sama aku. Tapi, selama aku masih menyandang status istrimu, aku berhak untuk dihargai. 6. Selama ini, aku berusaha membahagiakanmu, membuatmu nyaman walaupun katamu kita hanya sementara. Dan hari ini, kamu sedekat itu dengan Nadine. Aku yakin, kamu tahu batasan laki-laki dan perempuan. Apalagi, Nadine sudah membuka jasnya. Jangankan sedekat itu, Allah meminta laki-laki dan perempuan yang bukan mahram untuk menjaga pandangan yang bisa menimbulkan syahwat. Kaira berusaha melepaskan tangan Arash dari lengannya, tapi Arash tidak mau melepaskannya. Aku mau ke toilet. Arash akhirnya melepaskan Kaira. Kaira berlalu dari hadapan Arash. Dan Arash langsung mengacak rambutnya sendiri dengan kasar. Ia mengusap kasar wajahnya juga. Bugh. Arash memukul dinding dengan kasar. Ark. Ia menggeram sembari meremas rambutnya sendiri.
Arash bersandar di dinding, menunggu Kaira. Hampir setengah jam Arash menunggu, Kaira belum kembali juga. Ia kembali berdiri, menatap lorong rumah sakit itu, tapi Kaira belum muncul juga. Arash melangkahkan kaki panjangnya ke lorong itu, lalu belok kiri dan melihat ke arah toilet. Kaira tidak keluar juga. "Dok, sedang apa di sini?" tanya dokter perempuan. "Anda melihat dokter muda Kaira?" tanya Arash, dengan tangan yang masih mengepal kuat. "Oh, iya. Sekitar 15 menit yang lalu, dokter muda Kaira sudah keluar dari toilet." Tangan Arash semakin mengepal, tanpa mengucapkan kata "terima kasih" ke dokter itu, ia pergi begitu saja. Arash kembali mencari Kaira, tapi ia tidak menemukannya lagi. Matahari mulai tenggelam. Perlahan, hari mulai gelap. Arash sudah mencari Kaira kemanapun, tapi ia tidak menemukannya juga. Arash membuka ponselnya. Ia menghubungi nomor telepon Biririn, kepala Art. Panggilan langsung tersambung. Suara Biririn mulai terdengar. "Selamat. Kaira sudah pulang." Potong Arash. "Maaf, Tuan, None belum pulang." "Bukankah biasanya Nona pulang bersama?" Klik. Arash langsung mematikan panggilan sebelum Biririn menyelesaikan ucapannya. Arash mencari kontak ayah mertuanya Pak Darto. Ia kemudian menghubungi nomor telepon tersebut. "Assalamualaikum, Nak." "Ayah, apa istri saya ada di sana?" tanya Arash. "Enggak, Nak, Kaira tidak pernah ke sini." "Ada apa? Kalian?" Klik. Arash langsung mematikan panggilan itu. Tangannya menggenggam kuat setir mobil. Ia tidak tahu lagi kemana akan mencari Kaira. 7. Tepat pukul 19.17 waktu Indonesia Barat. Tatapan Arash mulai kosong. Mobilnya memasuki area kelab malam dan berhenti di sana. Ia membuka pintu mobil, lalu keluar. Brak. Arash menutup pintu mobilnya dengan kasar. Tatapannya terlihat benar-benar kosong dan kakinya melangkah pelan ke dalam sana. Lampu neon berwarna merah dan biru menari liar di dalam kelab malam itu. Dentuman musik menghantam telinga siapapun yang masuk. Asap rokok mengepul, bercampur dengan aroma alkohol yang menyengat. Arash melangkah masuk dengan wajah datar, dingin, namun sorot matanya kosong. Pandangan orang-orang langsung tertuju padanya. Beberapa perempuan di ruangan itu saling berbisik, tidak percaya ada pria setampan dan berkelas seperti Arash yang menginjakkan kaki di tempat penuh dosa ini. "Ganteng banget," bisik salah satu perempuan ke temannya. "Pas banget. Malam ini gue udah siap." Tanpa menoleh ke kanan atau kiri, Arash langsung menghampiri resepsionis bar. "Ruang VIP," kata Arash, datar. Pelayan itu sedikit gugup melihat sosoknya, lalu segera memberi kode ke pelayan. Dalam hitungan menit, Arash sudah dibawa masuk ke ruang VIP. "Bawa minuman keras sebanyak-banyaknya. Minuman paling keras yang kalian punya," perintah Arash. "Baik, Tuan." Brak. Arash menutup pintu ruangan itu sendiri dengan keras. Setelah mengatakan itu, membuat pelayan yang mengantarnya kaget. Pelayan itu sempat terdiam, lalu buru-buru pergi. Arash duduk dengan wajah menunduk, satu tangannya meremas rambut sendiri, sementara dadanya terasa sesak. Tatapannya benar-benar kosong, seakan otaknya lumpuh, hanya menyisakan rasa frustasi yang menyesakkan. Tak lama, beberapa botol minuman keras dibawa masuk. "Keluar," perintah Arash. "Baik, Tuan." Pelayan itu langsung keluar. Arash membuka satu persatu minuman itu dengan kasar,
menuangkannya tanpa henti ke gelas. Glek. Gelasan pertama langsung diteguk habis. Kemudian gelas kedua, ketiga, keempat, sampai seterusnya. Arash tidak berhenti walaupun ia tahu minuman keras itu membakar lambungnya, ia tak peduli. Napasnya semakin berat, namun wajahnya tetap datar. Sampai akhirnya, pintu ruangan VIP itu terbuka. Dua perempuan yang tadi melihatnya dari kejauhan memberanikan diri masuk. Gaun mereka ketat, parfum menyengat, senyuman dan tatapan mereka menggoda. Arash menatap kedua perempuan itu dengan dingin, tapi pandangannya sudah mulai kabur. "Halo, kamu sendirian?" tanya salah satu perempuan, sambil mendekat, lalu tangannya berusaha menyentuh bahu Arash. Tangan Arash langsung menepisnya dengan kasar. "Pergi!" bentak Arash, walaupun pandangannya sudah mulai kabur. Ia bahkan memijat pangkal hidungnya. 8. Sendiri. Perempuan itu sedikit mundur, tapi yang satunya lagi malah mencoba duduk di samping Arash. "Ayolah, tampan. Malam ini pasti berat buat kamu. Biar kami yang memuaskanmu." Prang! Arash melempar gelas di tangannya. "Brugh!" Lah kemudian mendorong perempuan itu sampai terhuyung jatuh dari sofa. Tatapan Arash menajam, matanya merah bukan hanya karena alkohol, tapi juga amarah yang sudah menjejali dadanya. "Saya bilang, pergi!" bentak Arash lagi, walaupun suaranya mulai lemah. Kedua perempuan itu saling pandang, wajah mereka pucat, lalu buru-buru keluar dari ruangan VIP itu. Arash kembali menunduk, mengambil botol minuman langsung, tanpa gelas, lalu meneguknya lagi. Cairan keras itu mengalir deras di tenggorokannya. Tatapannya semakin kosong. Tangannya gemetar, namun ia terus menuangkan minuman itu ke dalam tubuhnya. Glek. Arash meneguk minuman keras itu lagi dan lagi. Prang. Tangan Arash menghantam meja kaca di depannya. Gelasan berhamburan pecah. Darah mengalir dari tangannya, tapi Arash hanya menatapnya dingin. Luka di tangan Arash tidak terasa. Kulitnya terasa mati rasa. Bahkan, kesadarannya perlahan hilang. Lah menenggak lagi botol minuman yang masih tersisa, tubuhnya semakin berat. Hatinya penuh dengan perasaan yang bahkan ia sendiri tak bisa definisikan. Botol terakhir sudah hampir kosong. Tangan Arash bergetar, matanya setengah terpejam, napasnya berat dan tidak beraturan. Kepalanya terasa berputar hebat, seakan dunia di sekelilingnya ambruk. Bro! Tubuhnya akhirnya ambruk ke sofa, dengan botol masih tergenggam di tangan. Cairan sisa alkohol itu tumpah, membasahi lantai. Tatapannya kosong menatap langit-langit ruangan VIP, lalu pelan-pelan matanya menutup. Di luar ruangan VIP itu, seorang lelaki dengan hoodie hitam berdiri sambil menyandar ke dinding. Tatapannya was-was, sesekali melirik pintu. Ia adalah Revan, teman Dion dan ia tahu betul siapa Arash. Tadi, kayaknya itu Arash, deh, gumam Revan pelan. Wajah Revan terlihat agak ragu, keningnya berkerut. Ia tidak pernah menyangka seorang dokter dingin seperti Arash akan masuk ke klub malam, apalagi dengan wajah seserius itu. Sudah hampir 1 jam sejak Arash masuk. Tidak ada tanda-tanda Arash akan keluar. Revan gelisah, ia mondar-mandir, lalu menghela napas panjang. Gue masuk aja, deh. Kalau beneran itu dia, kayaknya ada yang nggak beres. Dengan hati-hati, Revan mendorong pintu VIP. Begitu pintu terbuka, aroma alkohol pekat langsung menusuk hidungnya. Revan langsung terkejut melihat Arash terkapar di sofa,
dengan pecahan gelas berantakan di lantai, dan darah yang masih menetes di tangan Arash. 9. Arash. Ini beneran Dokter Arash. Revan mendekat dengan cepat, lalu menepuk bahu Arash. Dok, Arash. Bangun, bro. Lo kenapa bisa sampai kayak gini?